Yuk temani kami berkunjung ke kampung halaman mama aku. Bangun pagi langsung bersiap-siap aja karena mau dijemput sama adik aku bersama anakku. Kita lagi menunggu di rumah. Setelah adikku tiba, kemudian kita OTW langsung ke rumah kakak aku. Nah ini kita lagi menunggu juga kakak aku sementara bersiap-siap. Kemudian lanjut dia membereskan jualannya yang ada di luar dan dimasukkan ke dalam. Karena tidak ada yang menjaga kiosnya sebab suaminya lagi berangkat kerja dan anaknya masih di sekolah. Selanjutnya kita OTW menuju ke kampung halaman mama. Yuk ikuti perjalanan kami. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian apa-apa saja yang akan kita jumpai selama perjalanan. Kita mulai perjalanan dari Desa Matahora, Dusun Bontu. Nah, ini kita lagi berada di lingkungan Topa. Ini namanya ada tempat wisata namanya Seribu Goa. Nah, ini sering sekali dikunjungi pada saat hari libur. Kemudian lanjut kita akan menjumpai sekolah dasar. Ini adalah tempat aku bersekolah dulu. Di sini juga ada SMP-nya. Di depan sekolah ini terdapat juga tempat nongkrong. Bagus sekali teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat keindahan Pulau Koga dan Pulau Kaledupa. Nah, itu tadi sekolahnya kita sudah lewati. Selanjutnya kita menuju lagi ke rumah 3. Nah, rumah ini sebenarnya terdiri dari 3 rumah, makanya nama kampungnya disebut dengan rumah 3. Namun sebenarnya kampung ini masih sambungan dari Dusun One yang sebentar lagi kita akan jumpai. Nah, inilah penampakan dari rumah 3. Awalnya itu ada 3 rumah, namun sekarang sudah berdiri beberapa rumah. Nah, selanjutnya kita memasuki kampung yang namanya Dusun One. Ini juga masih sambungan dari Desa Matahora. Oke, sekarang kita memasuki perkampungan Dusun One. Ini dia penampakannya, teman-teman. Jadi rumah di sini lumayan banyak, kurang lebih sekitar 100 kakak yang menetap di sini. Dan ini menurut saya sudah lumayan cukup banyak bagi penduduk yang ada di sini. Dan rumah-rumahnya masih ada juga rumah-rumah tradisional seperti rumah-rumah dulu, rumah panggung ini salah satunya yang ada di samping. Dan kebanyakan juga sudah mendirikan rumah batu atau rumah permanen yang menurut saya sudah bagus-bagus seperti rumah-rumah yang ada di kota-kota sana. Nah, ini sebentar lagi kita akan berada di ujung kampung. Nah, ini kita akan memasuki perkampungan yang paling ujung. Ini dia. Selanjutnya di sana ada tower jaringan. Jaringan inilah yang kami gunakan selama kami membutuhkan jaringan untuk menelpon ataupun bermain sosial media karena ini jaringannya lumayan bagus. Nah, ini adalah rumah terakhir di sebelah kanan. Selanjutnya tidak jauh dari perkampungan kita akan menjumpai kampus. Nah, ini kampus Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kampus ini menurut saya sudah sangat bagus dan di sini mahasiswanya sudah banyak. Mahasiswa ini terdiri dari berbagai macam daerah, baik dari daerah kami sendiri maupun dari luar daerah kami. Bagi yang mau bersekolah di bagian perikanan, kalian boleh berkunjung ke sini untuk mendaftar karena kampus ini sudah bagus, sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Nah, ini luas wilayahnya sangat luas sekali sampai di ujung sana. Dan lokasi kampus ini tepatnya di Desa Matahora, Dusun One. Nah, tidak jauh dari kampus tadi kita akan menemukan pertigaan dan ini adalah jalanan menuju ke Desa Lia. Ini dia. Bagi yang mau menuju ke Desa Lia tinggal belok kiri aja, sedangkan kalau mau ke kota kita lurus-lurus aja. Nah, tidak jauh dari pertigaan kita juga akan menjumpai salah satu rumah warga. Nah, ini masih termasuk dalam wilayah Dusun One. Ini hanya satu rumah yang ada di sini karena baru berdiri beberapa tahun yang lalu. Dan juga tadi kita melewati pohon beringin yang sangat besar dan pohon itu sudah lumayan lama berdiri di pinggir jalan itu. Sana dia pohonnya dan setiap saya melewati pohon itu saya selalu permisi karena sudah beberapa kali ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Itu hanya kebiasaanku aja untuk menghormati makhluk-makhluk lain yang hidup di sekitar sana. Tidak jauh dari pohon beringin tadi kita akan menjumpai pemandangan yang indah. Itu dia. Nah, itu sebenarnya konon katanya adalah kapal yang berubah menjadi batu. Entah itu benar atau tidak, tapi itulah cerita yang kami dengar dari leluhur kami. Letak batu kapal tersebut tepatnya berada di perbatasan Desa Komala dan Desa Matahora. Ini dia gerbangnya. Dan masih di lokasi yang sama kita akan menjumpai taman yang baru dibikin. Ini dia. Ini sekitar beberapa hektar. Saya kurang tahu berapa luasnya, tapi ini luas sekali. Sudah dikelilingi sama paping blok sampai di ujung sana. Dan tidak jauh dari taman tadi kita akan menjumpai gedung olahraga. Gedung olahraga tersebut sudah dibangun beberapa tahun yang lalu dan sudah beberapa kali digunakan. Nah, ini ada perkebunan warga tidak jauh dari stadion tadi.
tadi. Tidak jauh dari lokasi stadion tadi, kita akan menjumpai lokasi, dan lokasi ini akan digunakan sebagai tempat berdirinya kampus, salah satu kampus yang ada di Wakatobi. Ini dia lokasinya, itu sudah ada spanduknya. Nah, ini sudah ada juga tanah-tanahnya, mungkin sudah akan dibangun. Entah pasir tadi itu untuk kampus atau tidak, saya kurang tahu. Selanjutnya kita akan menjumpai salah satu sekolah menengah atas. Ini adalah SMK. Ini sangat bagus jika yang mau bersekolah di tempat ini, karena di SMK ini sudah terdiri dari beberapa jurusan. Setelah kita melewati SMK tadi, tidak jauh dari sana kita akan menjumpai sekolah yang dulu saya pernah ngajar di sini. Sana dia teman-teman, itu adalah tempat aku mengajar dulu. Nah, itu ada kantor desa juga di sana, kantor desa Komala yang berhadapan langsung dengan sekolah tempat aku mengajar dulu. Nah, ini dia lorong menuju ke sekolah aku yang dulu. Sana dia teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke perkampungan desa Komala. Ini dia, kita sudah memasuki permukiman warga. Mari kita telusuri apa yang bisa kita temukan di desa Komala ini. Nah, ini dia teman-teman, kita masih di paling ujung timur desa Komala. Selanjutnya kita akan memasuki perkampungan yang sudah banyak rumahnya teman-teman. Nah, ini dia, setelah tikungan ini kita langsung akan menjumpai sekolah dasar. Nah, itu dia di dekat mobil sana sudah sekolah dasar yang ada di desa Komala. Ini dia sekolahnya teman-teman, sangat bagus sekolahnya ya. Nah, ini anak-anaknya baru pulang dari sekolah. Tiba-tiba saja kita sudah di pertengahan kampung. Nah, ini kita mendapatkan pertigaan lagi dan kita akan belok kanan, karena kalau mau belok kiri kita akan ke kota, sedangkan kalau belok kanan kita akan menuju ke kampung halaman mama. Ayo kita telusuri lagi apa yang bisa kita jumpai di perjalanan. Nah, ini kita ketemu dengan rumah sepupu aku, sementara dia lagi di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga ibadahnya bisa berjalan dengan baik dan semoga kita juga bisa menyusul ke Mekah, amin. Nah, ini selanjutnya kita akan menjumpai kantor DPR setelah tikungan ini. Ini dia penampakannya teman-teman. Ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di daerah Wakatobi. Nah, di bawah kantor ini selanjutnya kita akan turun, lalu kita akan menanjak ke gunung yang tinggi. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke kampung halaman mama. Nah, ini kita sedang menanjak gunung, kebetulan habis hujan jadi kelihatan agak licin, tapi sebenarnya ini tidak licin. Nah, setelah itu ada tikungan, kita belok lagi, dan dari atas sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat bagus. Ada dia. Selanjutnya kita masih belok-belokan, ini dia. Kemudian kita belok kanan lagi, karena di sini adalah gunung, maka jalanan harus dibelok-belokin agar pengendara gampang menaiki gunung karena ini lumayan tinggi. Sana dia, kita terus menganjak ke atas. Nah, ini penampakan dari sini juga lumayan bagus. Kita bisa melihat Pulau Hoga dan Pulau Kaledupa dan juga Pulau Kapota. Sana dia teman-teman. Bagus kan? Selanjutnya kita masih naik-naik lagi. Tidak lama dari itu kita akan turun. Ini dia, kita mulai turun, tapi turunnya nggak terlalu dalam karena kita sudah berada di atas gunung. Dan tidak jauh dari tempat tadi kita akan memasuki perkampungan desa Wungka. Nah, ini adalah kampung halaman mama aku. Ini adalah perkampungan dusun pertama yang akan kita lewati karena mama aku ada di dusun selanjutnya, di kampung selanjutnya. Jadi rumah-rumah di sini juga masih sama dengan rumah-rumah yang ada di kampung aku di desa Matahora. Di sini juga masih terdapat rumah tradisional seperti rumah panggung, itu dia. Ini lagi. Dan juga sudah ada juga rumah-rumah permanen atau rumah batu yang menurut aku sudah bagus-bagus seperti yang ada di kota-kota sana. Nah, ini kita sudah tiba di pertengahan kampung. Kita akan menjumpai sekolah dasar. Ini dia sekolah dasar yang ada di desa Wungka. Sekolah di sini lumayan banyak gedungnya karena di sini lumayan banyak juga siswa yang bersekolah. Nah, ini kita menanjak lagi untuk menuju ke dusun selanjutnya. Dusun di mana mama aku tinggal. Nah, ini setelah rumah ini, itu dia. Ini adalah kampung mama aku, namun sebenarnya mama aku tidak dibesarkan di sini, dia hanya dilahirkan aja di sini, karena kebetulan mama aku dipelihara oleh saudara bapaknya. Ini dia rumah nenek aku. Lanjut, kami ngumpul-ngumpul bersama keluarga besar dari mama aku. Ini kita lagi masak-masak karena kebetulan hari ini adalah hari ke-40 dari nenek aku. Ini adalah kakaknya mama aku. Nah, ini anaknya sepupu aku. Ini adalah sepupu-sepupu mama aku dan juga ipar-iparnya. Itu dia mama aku di samping yang pakai baju biru, hanya tangannya aja. Nah, ini adik aku yang tadi membonceng aku, dia lagi menggendong bayi-bayi. Ini adalah saudara mama aku juga. Dan lanjut kita cerita-cerita bersama keluarga besar dari mama aku. Dan videonya sampai di sini aja. Bye, sampai jumpa lagi.